Jangan-jangan nggak ada suaranya nih. Oh, ada suaranya apa enggak nih? Loh, kenapa nggak muncul ya? Kenapa tidak muncul? Stop share aja tuh. Kita coba dulu deh. Masalah bulan apa sih? Oh, nih. 456. Iya, iya. Tuh kan bener. Ya, sok. Kenapa nggak ada suaranya, Pak? Ih, capek-capek ngomong. Waduh, aing mah banyak diulang di deui. Coba ini nggak pakai handset, Ra. Hah? Ada? Dicopotin handsetnya, Ra. Udah. Coba. Kumaha ini caranya? Ah, ada ketang? Udah ada. Berarti yang ini mah hapus. Kakak, talidur kene. 4, 5, 6, 7. Berisik. Oh, kudu keluar dulu ini. Kita ini aja. 4, 5, 5, 6, hiji deui. Ah, kalakah dihapus. Salah gue. Kita cari dihapusnya, kita cari. Oke lah, ini weh heula. Ini yang mana ini? Sudah record ya? Sudah record, sudah record. Baiklah, kalau sudah record, kita share screen kembali. Itu permasalahan yang terakhir ya. Kenapa dia nggak mau? Nah, nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kembali beberapa permasalahan yang sering kita gunakan. Yang sudah kita gunakan. Yang sering kita temukan selama pembelajaran ya. Kita sudah bahas berapa ya? 4 berapa yang sudah. Selanjutnya kita bahas kembali, kita lanjutkan, yaitu tentang, nah kalau sekarang permasalahan yang akan kita bahas itu tentang akhlak dan budi pekerti. Oke ya, kita bahas tentang akhlak dan budi pekerti dari siswa. Sebentar.
Hmm. Eh, eh, ada terdapat banyak pengaruh negatif ya dengan kemajuan zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi sekarang, banyak positif dan banyak negatifnya. Pengaruh negatif juga besar, positifnya juga besar. Ya, kemudian hari ini yang mempengaruhi dari akhlak dan budi pekerti. Kenapa demikian? Karena kebanyakan kalau anak sudah berinteraksi dengan gadget, mereka asik berinteraksi dengan gadget itu berjam-jam, sehingga menyebabkan interaksi dengan rekan sendiri, dengan teman sebaya sendiri berkurang. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi terhadap tingkah laku dan budi pekertinya. Kemudian berikutnya adalah kurangnya keteladanan, baik di sekolah maupun di rumah. Ini juga besar pengaruhnya. Kemudian berikutnya adalah paradigma pendidikan yang masih salah, yang hanya mementingkan nilai akademis, bukan pendidikan yang menitik beratkan pada perubahan akhlak dan budi pekerti ke arah yang lebih baik. Nah, ini umumnya yang banyak dijumpai. Jadi, selama ini orang tua hanya mementingkan akademisnya saja, hanya melihat nilai-nilai dan angka-angkanya saja, hanya melihat peringkat berapakah anak saya sekarang. Padahal inti dari pendidikan itu bukan hanya nilai akademis saja, tetapi yang paling utama adalah adanya perubahan akhlak, budi pekerti, serta tingkah laku. Itu adalah pendidikan yang kita harapkan, hasil dari pendidikan yang kita harapkan. Ya, kurangnya keteladanan baik di sekolah maupun di rumah ini merupakan salah satu faktor penyebab dari belum tumbuhnya akhlak dan budi pekerti. Kenapa demikian? Karena anak banyak bergaul di rumah dan rumah merupakan sekolah pertama dan utama bagi anak-anak. Kemudian di samping itu pergaulan di sekolah juga. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa terlalu sering anak berinteraksi dengan gadget akan menyebabkan berkurangnya interaksi dengan siswa, kemudian akan berkurangnya rasa simpati, empati, ya karena apa? Ya berinteraksinya dengan benda mati, tidak dengan benda hidup. Ini yang sedikit banyak mengikis dari akhlak dan budi pekerti anak-anak pada masa saat ini, gitu ya. Kemudian yang kedua itu kemajuan teknologi. Nah, ini kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku dan akhlak. Tadi seperti sudah disampaikan bahwa sedikit banyak ini akan mengubah sifat tindakan akhlak dari anak-anak. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, biasanya dia menempel dan akan ditiru oleh anak-anak. Jadi kalau anak-anak kecil itu lebih berbahaya lagi karena belum memiliki filter. Tapi kalau sudah anak dewasa, kadang-kadang anak yang sudah lebih dewasa pun di antaranya ada yang meniru, mencontoh apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca 100% tanpa disaring terlebih dahulu. Ya, gitu. Kemudian siswa lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang tua, keluarga, bahkan dengan teman juga gurunya. Hal ini menyebabkan siswa berperilaku buruk seperti menjadi egois atau bahkan tidak memiliki rasa simpati atau empati. Tadi yang sudah saya sampaikan. Siswa memerlukan sosok tauladan dalam keseharian, baik guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Paradigma yang masih salah terhadap dunia pendidikan yang hanya mementingkan nilai akademis, bukan menitik beratkan pada perubahan akhlak dan budi pekerti yang lebih baik sejatinya, karena pendidikan yang bermakna adalah pendidikan bukan hanya sekadar mengajar saja, tapi mendidik yang mementingkan perubahan dari akhlak dan budi pekerti. Jadi di sini siswa butuh sosok tauladan baginya di lingkungan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Tidak ada salahnya kita mengikuti perkembangan zaman. Kita menggunakan IT yang canggih, tetapi harus dibarengi dengan filternya juga, baik dari diri sendiri
kemudian dari orang tua serta dari lingkungannya, agar tidak terjerumus dan juga tidak menggerus akhlak dan budi pekerti yang baiknya. Itu jadi kolaborasi antara perkembangan zaman, perkembangan IT, kemudian perhatian orang tua, kemudian lingkungan pergaulan, kemudian pendidikan agama serta pendidikan akademis itu akan membentuk siswa yang berbudi berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia. Itu yang kami dan kita harapkan semuanya. Jadi untuk kedepannya mari kita bersama-sama saling mendukung untuk anak-anak kita yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.